Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para konfrater yang terkasih, kita akan mengakhiri penutupan retret kita. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Aku berbahagia berjalan bersama Yesus. Bacaan yang kita dengarkan sebentar sungguh relevan sekali dengan retret kita, dengan tema yang kita renungkan satu pekan ini. Bacaan pertama berbicara tentang para murid yang mengalami pengalaman iman mereka bersama Yesus. Mereka hidup bersama, berdoa bersama, makan bersama, dan mereka tekun dalam doa, sehingga mereka bersuka cita dan bergembira. Inilah pengalaman iman gereja perdana. Dan dalam bacaan Injil juga, bagaimana Nikodemus berdialog, berinteraksi dengan Yesus. Dia yang mendengarkan sabda Yesus, dia merasakan kekuatan hidupnya, kekuatan imannya. Dia mengalami bahwa dalam diri Yesuslah dia menjadi lahir kembali dalam air dan roh. Dia menjadi manusia baru. Juga pengalaman panggilan kita para frater. Dalam permenungan sepekan ini kita sudah merenungkan bagaimana perjalanan bersama Yesus. Mari kita hening. Selamat siang para frater. Aku berbahagia berjalan bersama Yesus. Mengawali renungan saya ini, saya memberi kesempatan kepada para frater untuk berbagi pengalaman iman. Bagaimana kesan Anda selama retret 1 minggu ini, dan hari ini akan kita mengakhiri. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada para frater untuk membagi pengalaman para frater, niat-niat apa setelah retret. Silakan. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas rahmat-Nya yang berlimpah, saya pribadi bisa mengikuti retret ini dengan baik. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Frater Paskalis Wangga CMM sebagai magister sekaligus pembimbing retret yang terus memotivasi kami, secara khusus saya pribadi, untuk melangkah maju dalam persiapan kaul perdana nanti. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Frater Vitalis CMM yang mendukung kami dalam retret lewat berbagai menu makanan yang sudah disiapkan bersama ibu di dapur. Kurang lebih seminggu dalam mengikuti retret, banyak hal yang saya dapatkan melalui penyajian materi yang sederhana yang diberikan oleh Frater Paskalis CMM, terutama
dalam memotivasi untuk melangkah maju. Saya merefleksikan semuanya itu dan saya merasa sungguh bahagia dengan keberadaanku saat ini. Semuanya itu saya simpulkan dalam sebuah ayat kitab suci yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Adapun niat-niat saya setelah mengikuti retret ini adalah terus belajar untuk disiplin diri. Ketika hal ini terus dilakukan, maka apa yang saya refleksikan selama ini dan yang saya dapatkan dalam retret untuk menjadi pribadi Frater CMM dalam perutusan, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Frater Paskalis yang sudah membawakan retret untuk kami para Frater Novis dengan tema Aku Bahagia Berjalan Bersama Yesus. Hari-hari ku lalui penuh dengan keheningan. Tak ada lagi suara yang mengganggu keheninganku di kamar. Hanya suara anjing dan bunyi jarum jam yang menemani keheninganku di malam hari. Di dalam keheningan, aku merasa terlalu cepat waktu ini berputar, sehingga aku perlu untuk sejenak berdiam merenungkan kisah perjalanan panggilanku. Masa postulat, masa novisiat tahun kanonik, dan novisiat tahun kedua akan berakhir dan berlalu begitu saja. Namun, melalui pengalaman retret, saya dapat menemukan arti dari panggilan hidup yang saya jalani dengan belajar dari Yesus sendiri. Saya mencoba membangun komitmen. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan saya alami, aku tetap mengatakan, aku bahagia berjalan bersama Yesus di dalam panggilan hidupku sebagai Frater CMM. Kebahagiaan itu akan saya wujud nyatakan dalam janji suci untuk pertama kalinya di hadapan Bunda Maria. Hidup miskin, hidup murni, hidup taat akan saya jalani dan akan saya hidupi dengan penuh sukacita. Kaul adalah sarana yang dapat menghantar saya pada kesempurnaan hidup. Hidup yang dibaktikan hanya untuk Tuhan. Dan hidup juga dibaktikan untuk kepentingan bersama, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dialami oleh pribadi, namun kebahagiaan itu juga akan dialami oleh semua orang, terutama di dalam diri Yesus Kristus, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Aku bahagia berjalan bersama Yesus. Teruslah berdoa, sekalipun matamu tak menemukan jawabannya, sekalipun banyak perkara yang sukar kamu diminta untuk tegar. Retret dimulai dengan ibadat pembuka. Selama 6 hari saya mengikuti dan mendalaminya. Banyak hal yang menguatkan dan dalam refleksi ini membantu saya berdiam diri untuk mendalami panggilan suci ini. Banyak hal yang menarik, baik materi, meditasi, dan semua refleksi yang mendalam, sehingga saya yakin bahwa tetap tegar, bahagia, dan setia dalam panggilan. Terima kasih Frater Paskalis CMM
yang telah memberikan banyak hal untuk kami dan saya sendiri mengenal diri lebih dalam, dan saya bisa menunjukkan niat saya ke depannya. Niat saya selama merenung dan refleksi ini ialah menghidupi Injili, memperhatikan kongregasi ke depannya, dan menjadi frater yang siap diutus dan menghidupi spiritualitas kongregasi. Menjadi frater CMM yang baik. Kurang lebih 5 hari saya dapat menimba pengalaman untuk imanku. Cukup mendalam dan juga sangat bermutu. Ketika dapat saya renungkan semuanya, ini demi proses kelangsungan panggilan suci yang dapat saya jalani. Buah-buah renungan yang diberikan oleh Frater Pascalis Wangga CMM serta pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, banyak juga renungan serta pengantar yang sebagian besar menyentuh diri saya. Itu melalui pengalaman, kelebihan, dan kekurangan, dan itu dapat saya sadar dan saya jadikan sebagai motivasi panggilan. Artinya, dapat saya pahami mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk saya jalani. Dalam retret ini juga banyak hal nilai positif yang saya terima melalui iman, kepercayaan, dan juga menjadi pribadi yang baik dan melihat cara bagaimana saya menjadi sosok pemimpin ke depannya. Dan saya merasa bahagia karena bisa merenung dan juga mendapat pengantar iman yang baik yang diberikan oleh pembimbing retret. Saya merasa sangat terpenuhi dengan keheningan dan juga peneguhan iman dari Frater Pascalis Wangga CMM. Setelah merenungkan semuanya, niat saya dalam retret ini adalah saya ingin membagikan buah-buah roh yang saya dapatkan dalam retret ini kepada sesamaku, dan tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diberi kekuatan untuk menjalani panggilan suci ini. Satu kata juga yang ingin saya sampaikan, walaupun sangat sederhana, yaitu saya minta terima kasih untuk Frater Pascalis Wangga CMM yang sudah memberikan pelayanannya kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa komitmenmu setelah mengikuti retret? Semua yang terjadi, proses pembelajaran, secara khusus retret ini tentunya punya tujuan. Dan yang saya temukan melalui retret ini, selain komitmen, tetapi juga motivasi saya untuk terus melangkah, yaitu aku hadir di sini sebagai pelengkap, penyempurna harapan dan doa dari orang tua yang menanamkan nilai Katolik yang baik dalam hidupku. Akulah persembahan keluarga besarku untuk melayani Tuhan dengan lebih dekat. Dan komitmenku adalah menjadi frater yang bahagia dengan pilihan dan panggilan ini. Karena inilah sukacitaku dan sukacita keluargaku. Tantangan, tawaran yang menggiurkan pasti akan kulalui dan kutemui. Namun ketika aku bahagia sebagai seorang frater, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Bukan hanya bahagia sebagai frater, namun mempunyai misi yang jelas dan mulia, serta mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual,
spiritual dan juga emosional untuk pelayanan dan kemuliaan Allah. Lakukanlah sebisamu, sisanya biarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Pertama, terima kasih kepada Frater Pascalis untuk retretnya. Bagi saya retret ini menarik. Walaupun cuma di biara, tapi saya mengalami suatu kepemenuhan. Retret ini juga membangkitkan gairah saya akan semangat dalam menapaki perjalanan hidup saya. Dengan tema Aku Bahagia Berjalan Bersama Yesus, bagiku itu suatu hal yang menarik, yang ingin menggambarkan bahwa memang harus demikian. Apalagi ditambah dengan penyampaiannya yang sangat mendalam. Ini sungguh membangkitkan saya bahwa perjalanan bersama Yesus menunjukkan keikatan diri dengan Dia. Tanpa kebahagiaan, saya yakin 3 tahun tidak akan terjadi untuk saya rajut sampai sekarang. Dari retret ini juga, saya merasa bahwa memang banyak hal yang harus saya perbuat. Dari pengalaman 5 hari, ternyata ada banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada diri seseorang. Namun kadang saya tidak menyadari semua itu. Dan saya beruntung bisa mendapatkan solusi untuk bisa mengatasi diri saya. Retret ini juga membuat saya mengerti akan arti sebuah panggilan. Dan niatku, semoga dengan retret ini saya bisa bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan hidup saya ke depan. Saya juga ingin lebih semangat jika suatu saat saya sudah mengalami hidup di komunitas. Semoga juga dengan tema yang sudah saya dapatkan, kiranya itu dapat menambah semangat kepada saya agar saya tetap bisa bertahan. Teman-teman frater yang terkasih, sungguh indah seri para frater atas niat-niat Anda, pengalaman yang Anda geluti, Anda renungkan selama sepekan ini. Pengalaman itu akan menjadi indah
apabila para frater melaksanakan dengan hati yang tulus dan penuh bahagia. Para frater akan menikmatinya, niat para frater juga, dan merasakan bahagia. Para frater yang terkasih, sesungguhnya retret yang lebih indah ketika para frater tinggalkan novisiat ini, mengalami dunia nyata dengan umat Allah, dengan para frater di komunitas. Di sanalah retret yang sesungguhnya. Kita berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, juga kita berinteraksi dengan alam sekitarnya. Bagaimana alam berbicara dengan kita. Dan semuanya ini mendukung akan panggilan kita sebagai frater CMM. Tema Aku Berbahagia Berjalan Bersama Yesus sangat relevan dengan bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, para murid sehati dan sejiwa. Mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, makan bersama, bahkan ada tawa dan canda bersama. Menarik sekali pengalaman iman para murid untuk kita. Juga dalam bacaan kedua, Nikodemus yang sungguh mengalami bagaimana dia merasakan kasih dan kedekatan dia dengan Yesus. Nikodemus sangat heran akan tuntutan Yesus untuk dilahirkan kembali. Hal itu terjadi karena Nikodemus masih terkungkung oleh cara berpikir yang lama, cara hidup yang lama, dengan perhitungan kemanusiaannya. Ia tidak masuk dalam rencana Allah. Justru hari ini Allah lahir dari dalam diri Nikodemus. Kepada Nikodemus Yesus menjelaskan dan memberikan kesadaran baru tentang iman. Iman dalam kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap orang untuk menjadikan manusia semata-mata hidup demi kasih Allah sebagaimana Yesus sendiri. Mari para frater, pengalaman para rasul, pengalaman Nikodemus menginspirasi hidup dan panggilan kita para frater saat ini. Apalagi dalam situasi menangani dan menghadapi COVID-19 ini. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam doa-doa kita dan dibarengi dengan cara hidup atau pola hidup kita yang sehat. Mendengarkan anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran pemimpin agama. Kalau kita bekerja sama, kita memerangi, meretas virus COVID-19 itu. Panggilan kita para frater, kita menjadi benih-benih kesejukan hati yang menghadirkan diri kita kepada umat Allah yang cemas dan takut. Mari dalam permenung kita, dalam mengakhiri retret kita ini, kembali saya mengajak kita semua untuk mewujudkan diri kita sebagai manusia baru yang lahir baru dalam semangat Roh Kudus. Mari membangun sikap hidup berbagi. Sebagai wujud diri kita adalah menjadi manusia baru. Berbagi dengan teman frater di komunitas. Berbagi dengan umat Allah di mana para konfraterku Anda diutus. Mari kita bersama-sama, saya, Anda, kita semua harus berbahagia. Karena kita punya visi dan misi yang sama. Aku berbahagia berjalan bersama Yesus dalam panggilan. Selamat dan tetap semangat para frater. Allah senantiasa menyertai kita dalam panggilan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga kami
selalu bersedia menerima bisikan Roh-Mu. Dan semoga telinga kami memperhatikan sabda Putra-Mu, yang bagi kami merupakan jaminan hidup kekal. Kami bersyukur atas retret ini, yang sungguh meneguhkan, menguatkan iman dan panggilan kami. Berkatilah kami senantiasa, agar kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para frater yang terkasih, sabda Tuhan menegas kepada kita kembali. Jadilah hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Kita membawa kebahagiaan dan membawa sukacita bagi semua orang di mana kita diutus. Maka untuk itu, agar kita lebih kuat, mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Lindungilah tarekat yang kami cinta, buatlah kami hamba kerajaan
atas dukungan dan doa untuk panggilan saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian, doa, dukungan untuk panggilan saya. Terima kasih atas doa dan dukungan untuk panggilan saya. Terima kasih atas doa, dukungan untuk panggilan saya. Terima kasih atas doa dan dukungan untuk panggilan saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung panggilan saya. Terima saudari di mana saja berada, kami ingin mengungkapkan kegembiraan kami lewat lagu yang akan kami nyanyikan bersama. Berjuang menerjang gelombang bersama lewati rintangan menuju cita-cita mulia. Firman Tuhan jadi pedoman, sabda jadi pegangan iman, kuatkan tekad menggapai impian. Pantang untuk menentang zaman, siap berdiri bersama Sang Bapa untuk masa depan gereja dan bangsa. Frater CMM jaya selamanya. Pantang mundur menentang zaman, siap berdiri bersama Sang Bapa untuk masa depan gereja dan bangsa. Frater